Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam tutorial online organisasi sosial dan kepemimpinan, materi inisiasi keempat tentang perubahan dan perkembangan organisasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Terbuka, bersama saya Dwi Meliana Lisawati. Cakupan materinya, perubahan dan perkembangan organisasi. Indikatornya, setelah mempelajari inisiasi keempat ini, saudara diharapkan secara komprehensif menjelaskan tentang 1. Menjelaskan sistem perkembangan organisasi. 2. Menjelaskan perubahan organisasi. Selanjutnya, pengembangan organisasi. Dalam arti yang paling umum, pengembangan organisasi merupakan upaya untuk memperbaiki efektivitas menyeluruh suatu organisasi melalui pendekatan yang sistematik, terpadu, dan terencana. Pengembangan organisasi juga dikemukakan oleh French tahun 1971 tentang sebuah upaya jangka panjang guna memperbaiki proses pemecahan masalah dan pembaharuan suatu organisasi, terutama melalui manajemen kultur organisasi yang lebih efektif. Kemudian menurut Burke tahun 1982, pengembangan organisasi adalah sebuah proses perubahan yang direncanakan di dalam kultur suatu organisasi melalui pemanfaatan teknologi, ilmu behavioral, riset, dan teori. Sedangkan menurut Benis tahun 1969, pengembangan organisasi adalah suatu tanggapan terhadap perubahan suatu strategi kompleks yang bersifat pendidikan yang dimaksudkan untuk mengubah berbagai pandangan, sikap, nilai, dan struktur organisasi agar organisasi dapat menyesuaikan secara lebih baik dengan teknologi, pasar, dan tantangan baru, dan tingkat kesulitan perubahan itu sendiri. Selanjutnya ada 7 karakteristik utama pengembangan organisasi. Yang pertama, pendahuluan yang direncanakan. Yang kedua, perubahan komprehensif. Yang ketiga, perubahan jangka panjang. Yang keempat, tekanan pada kelompok kerja. Yang kelima, partisipasi pengantar perubahan dan pengembangan organisasi. Yang keenam, manajemen kolaboratif. Yang ketujuh, tekanan intervensi dan riset kegiatan. Selanjutnya 4 macam ciri yang mengidentifikasinya. Yang pertama, pengembangan organisasi mencakup perubahan besar. Yang kedua, perkembangan organisasi syarat nilai. Yang ketiga, pengembangan organisasi merupakan sebuah siklus diagnosis. Yang keempat, pengembangan organisasi berorientasi pada proses. Selanjutnya, model pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi berkaitan dengan aspek terapan perilaku organisasi. Pengembangan organisasi terutama bersangkutan dengan perubahan yang direncanakan dalam organisasi yang kompleks. Pengembangan organisasi adalah suatu pendekatan situasional atau kontingensi untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Silahkan lihat pada gambar tentang model proses pengembangan organisasi, di mana anggap suatu perusahaan sedang menghadapi berbagai masalah, yaitu konflik antar unit organisasi, keluhan langganan, semangat kerja rendah, dan biaya terus meningkat. Tahap pengenalan masalah dalam model. Manajer puncak kemudian menghubungi ahli pengembangan organisasi untuk membicarakan situasi ini. Manajer puncak bertemu dengan para manajer lain dan menyelenggarakan pertemuan dengan mereka. Pada pertemuan setelah pendahuluan disampaikan, konsultan menyajikan penemuan-penemuannya yang dikelompokkan menurut topik-topik. Hubungan antar departemen, tujuan perusahaan, dan hubungan dengan langganan atau tahap umpan balik. Peranan konsultan adalah sebagai pemberi petunjuk yang mempermudah proses. Kuliah-kuliah pendek dan latihan-latihan tentang pengambilan keputusan, pembentukan tim, dan pemecahan masalah diintegrasikan ke dalam proses kelompok.
Intervensi khususnya mencakup suatu perubahan struktur organisasi, prosedur penanganan keluhan langganan yang efektif, dan penetapan suatu tim yang diberi tugas serta tanggung jawab penerapan program penurunan biaya. Meskipun semua tahap di dalam siklus pengembangan organisasi telah dilalui, upaya pengembangan tidak berakhir. Pengembangan organisasi menjadi suatu proses yang kontinu, terencana, sistematik, dan terpusatkan pada perubahan yang semuanya bertujuan untuk membuat perusahaan menjadi lebih efektif. Selanjutnya, pendekatan teknik-teknik pengembangan keorganisasian. Pendekatan modern terhadap manajemen perubahan dan pengembangan sumber daya manusia dinamakan orang pengembangan keorganisasian. Para pelaku pengembangan keorganisasian atau kesultanan intern dan kesultanan ekstern dapat memberikan konsultasi kepada para pengambil keputusan secara individual, di mana hal tersebut diupayakan untuk memperbaiki hubungan kerja yang lebih baik antara anggota suatu kelompok kerja atau tim, atau yang seringkali mencakup pula tim manajemen puncak, dan diupayakan pula untuk memperbaiki hubungan antar kelompok keorganisasian yang berinteraksi dan interdependen. Kemudian, data tersebut diumpanbalikkan kepada individu terpilih dan kelompok yang menggunakan informasi tersebut sebagai suatu landasan untuk perencanaan dan tindakan perbaikan yang dianggap perlu. Dengan demikian, pengembangan organisasi berupaya untuk penyelidikan peluang secara manusiawi dan untuk meningkatkan pemahaman, partisipasi, dan pengaruhnya. Salah satu tujuan pokok adalah mengintegrasikan sasaran individual dan keorganisasian. Selanjutnya, teknik-teknik pengembangan organisasi. Yang pertama, pelatihan atau grit training. Yang kedua, umpan balik atau survei feedback. Yang ketiga, pembentukan tim atau team building. Selanjutnya, membahas tentang tipe-tipe intervensi pengembangan organisasi. Yang pertama, latihan sensitivitas. Latihan sensitivitas ini merupakan teknik pengembangan organisasi pertama yang cukup luas dalam penggunaannya. Yang kedua, grit pengembangan organisasi. Grit pengembangan organisasi ini merupakan hasil perkembangan pendekatan manajerial grit dalam kepemimpinan dan merupakan suatu pendekatan bantu untuk latihan laboratorium. Yang ketiga, survei umpan balik. Pendekatan survei umpan balik meneliti satuan analisis, yaitu kelompok kerja, departemen atau organisasi keseluruhan, dengan menggunakan daftar pertanyaan atau kuesioner, kadang-kadang dilengkapi dengan observasi dan wawancara, dan mengembalikan data hasil secara sistematik kepada para anggota organisasi yang disurvei. Yang keempat, konsultasi proses. Konsultasi proses ini berkaitan dengan proses yang diambil dalam suatu kelompok atau antar kelompok dan peranan konsultan. Dalam pendekatan ini, konsultan dari luar organisasi membantu kliennya untuk memahami, mengerti, dan melaksanakan proses yang terjadi dalam lingkungan klien. Yang kelima, pembentukan tim. Suatu teknik pengembangan organisasi yang semakin terkenal dan penting akhir-akhir ini adalah pembentukan tim atau team building, di mana berkaitan dengan intervensi kelompok pendekatan ini bertujuan memperbaiki dan meningkatkan efektivitas berbagai macam tim dalam organisasi. Yang keenam, analisis transaksional. Analisis transaksional ini bukan merupakan suatu strategi intervensi yang berkembang sepenuhnya,
tetapi lebih menganggapnya sebagai suatu peralatan yang berguna untuk membantu orang-orang memahami dari mereka lebih baik dan bagaimana mempengaruhi orang lain tersebut. Selanjutnya, perubahan organisasi, di mana perubahan organisasi adalah suatu proses di mana organisasi tersebut berpindah dari keadaannya yang sekarang menuju ke masa depan yang diinginkan untuk meningkatkan efektivitas organisasinya. Tujuannya untuk mencari cara baru atau memperbaiki dalam menggunakan research dan capabilities dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam menciptakan nilai dan meningkatkan hasil yang diinginkan kepada stakeholder. Selanjutnya, target perubahan itu ada 4. Yang pertama, sumber daya manusia merupakan aset terpenting dalam suatu organisasi. Suatu organisasi mengkhususkan kompetensi berdasarkan pada keahlian dan kemampuan. Dengan keahlian dan kemampuan dapat membawa organisasi lebih maju dan efektif. Yang kedua, sumber daya fungsional. Sumber daya fungsional ini berhubungan dengan meningkatkan nilai dengan merubah struktur, budaya, dan teknologi. Yang ketiga, kemampuan teknologi. Kemampuan teknologi ini berhubungan dengan IT yang dapat memberikan organisasi tersebut untuk merubah menjadi yang lebih baik. Yang keempat, kemampuan organisasi yang berhubungan dengan skill dalam berorganisasi untuk menciptakan nilai-nilai organisasi yang lebih signifikan. Selanjutnya, tuntutan perubahan organisasi ada 4. Yang pertama, kekuatan persaingan. Persaingan menjadi pemicu untuk melakukan perubahan dikarenakan apabila organisasi tersebut tidak dapat melebihi persaingannya dalam efisiensi, kualitas atau kemampuan untuk melakukan inovasi pada produk dan jasa, maka organisasi tersebut tidak akan bertahan. Yang kedua, ekonomi politik dan kekuatan global. Di sini dapat mempengaruhi organisasi dan memaksa mereka untuk bagaimana dan di mana harus menghasilkan barang dan jasa. Perserikatan ekonomi dan politik antar negara menjadi suatu kekuatan yang penting untuk perubahan. Yang ketiga, kekuatan demografi dan sosial yang berkaitan dengan pekerja yang beraneka ragam yang memaksa para manajer untuk merubah gaya mereka dalam mengatur karyawan dan belajar bagaimana cara memahami, mengawasi dan memotivasi dengan setiap anggota yang berbeda secara efektif. Yang keempat, kekuatan etika. Kekuatan etika ini sama seperti halnya dengan kekuatan demografi dan sosial, namun lebih menekankan pada perilaku perusahaan yang lebih jujur dan bertanggung jawab. Selanjutnya, perubahan dan perkembangan organisasi tergantung pada sistem kepemimpinan yang saya contohkan menggunakan tabel berikut ini. Silahkan saudara lihat dan pahami dengan seksama. Selanjutnya, evaluasi. Yang pertama, penerapan pengetahuan tentang bagaimana orang bertindak dalam organisasi tersebut. A. Perubahan organisasi. B. Tindakan organisasi. C. Perilaku organisasi. D. Dinamika organisasi. Jawabannya adalah C. Perilaku organisasi. Yang kedua, orientasi manajemen dari model perilaku kustodial adalah A. Uang. B. Wewenang. C. Dukungan. D. Kerja tim. Jawabannya adalah A. Uang. Yang ketiga, pengembangan organisasi berorientasi pada manajemen melalui partisipasi bawahan dan pembagian kekuasaan disebut A. Manajemen komprehensif. B. Manajemen kolaboratif. C. Manajemen efisiensi. D. Perubahan komprehensif. Jawabannya adalah B. Manajemen kolaboratif. Yang keempat, lingkungan di luar organisasi adalah A. Struktur intervensi. B. Politik ekonomi agama. C. Sensitivitas. D. Sistem. Jawabannya adalah D. Sistem. Selanjutnya, daftar pustaka untuk referensi utamanya dari Ida Nur Aini tahun 2006.
dalam bukunya Organisasi Sosial dan Kepemimpinan, Tangerang Selatan Universitas Terbuka. Kemudian untuk referensi tambahannya dari Benis tahun 1969 dalam bukunya Organizational Development, Its Nature, Origins and Prospect, edition Westlake Reading Mass. Kemudian dari Burke tahun 1982 dalam bukunya Organizational Development, Boston Little Brown Publishing Company. Kemudian dari Friends tahun 1971 dalam bukunya A Definition and History of Organizational Development, Academy of Management Proceeding. Selanjutnya profil media pembelajaran ini dibuat saya sendiri. Nama saya Dwi Meliana Lisawati. Saya lahir di Kudus tanggal 18 Mei tahun 1992. Sekarang saya bekerja sebagai pengajar di SMPN Satumbai, Kabupaten Kudus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.